Cara mengatasi proyektor yang berbintik seperti ini ya, yang biasanya menyelimuti seluruhnya, itu mudah saja tinggal ganti chip DMD seperti ini ya. Tiap proyektor mungkin berbeda tipenya, tapi tipenya itu bisa kalian searching ya. Untuk kasus ini adalah tipe yang tertulis. Kalian bisa pesan di Alibaba yang harganya sangat miring dibanding marketplace lokal ya. Nah, ini adalah paket yang dikirim dari Alibaba di Cina, menunggu sekitar hampir 2 minggu lebih ya, agak lama memang karena ada proses bea cukai dan seterusnya, sehingga memperlama proses nyampe di kita. Memang harganya murah, tetapi karena biaya bea cukai yang besarnya cukup lumayan ya, tetapi kalaupun tetap dibandingkan dengan harga di lokal ya tetap lebih murah di sini. Nah, ini adalah chip DMD yang akan kita ganti untuk proyektor yang berbintik. Lihat penampakannya sangat bersih ya, cerminnya. Ini adalah tipenya, bisa dilihat. Nanti anggap aja kalian punya proyektor itu siap rusak ya, karena saya sendiri bukan orang yang berpengalaman mereparasi proyektor. Sebelumnya sudah dicoba bagaimana cara membuat atau cara memasangnya. Saya bongkar dulu sebelum ini ya, sebelum beli, kemudian saya pasang lagi, ternyata tetap nyala. Wah, kalau begitu saya asumsikan bisa nih kalau diganti sendiri. Posisinya itu persis ada di bagian belakang lampu proyektor. Itu posisi chip DMD-nya. Nah, kita buka yang sebelumnya saya udah pernah bongkar ini ya, dan kemudian pasang ulang sehingga tidak kalaupun ini rusak saya anggap ya belum rezeki saja gitu, walaupun sudah berkorban beli chip ini. Tapi bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Nah, setelah dibongkar semua baut-baut di bagian belakang, kita buka ya. Tiap proyektor mungkin berbeda cara membukanya. Untuk tipe ini BenQ ini bisa dengan mudah dibongkar ya. Lepaskan semua soket-soket kabel. Ini sifatnya plug and play ya, jadi tinggal lepas-lepas saja, yang penting hati-hati jangan sampai putus kabelnya. Sebelum ini kalian pelajari, silahkan, misalkan proyektor kalian sama berbintik-bintik, pasti penyakitnya sama ya. Dipastikan penyakitnya nggak jauh beda, yaitu ganti chip DMD-nya. Nah, ini bagian kipas yang sudah lumayan kotor ya, nanti kita bersihkan. Ada 2 kipas, kiri dan kanan. Pastikan dua-duanya dalam keadaan nyala atau bersih, dan bersih posisinya. Lepaskan semua baut yang menempel pada penghalang untuk mencopot chip ini ya. Nah, itu salah satu mesinnya sangat mudah dilepas dan sifatnya plug and play. Nah, posisi DMD ini ada di belakang lampu proyektor ya, dan di sini letak DMD nanti. Kita buka. Semua proyektor sama ya, posisinya chip ini ada di belakang DMD. Khusus untuk proyektor jenis lama atau teknologi di Alpi ya. Nah, di sini
Silahkan dilepas juga bagian soket ini ya. Jujur ini adalah pertama kali saya membuka jenis proyektor ini dan memang tidak ada pengalaman sama sekali ya. Hanya sedikit tahu bahwa ini alat-alat atau semacam komputer yang sering mungkin pernah saya buka juga, nggak jauh beda. Nah, setelah terlepas bagian ini, nah inilah chip yang akan kita ganti. Nah, ini posisi chipnya ya, tinggal ambil saja. Perhatikan, nah itu sudah tidak sejernih lensa yang tadi dibanding yang baru ya. Ini kita lihat perbandingannya antara yang chip yang rusak sama yang baru. Pastikan ya kalian harus sama tipe nomornya, tipenya sebelum mengganti chip, karena bermacam-macam. Ini termasuk chip yang besar atau big chip TMD ya. Ada yang lebih kecil dan harganya di bawah ini ya. Ini tipenya juga sama ya. Nanti tinggal dipasangkan di bagian seperti tadi. Nah, seperti ini posisinya. Samakan nanti di sana seperti slot SIM ya. SIM card itu ada bagian cekungan. Kalau kita masang terbalik pasti tidak bisa terpasang. Dan ini bagian pendingin, jangan lupa nih. Dipasang juga nanti di bagian angka-angka atau kode itu. Ini di bawaan barunya ya. Ini sangat penting untuk dipasang bagian kayak berwarna coklat ini ya. Semacam pendingin. Bagi sebagian orang itu bisa diganti dengan odol. Tapi sangat tidak disarankan ya, kecuali tidak ada alat lagi. Silahkan dipakai odol. Tapi gunakan yang seperti bawaannya saja. Seperti ini dipasangnya, kita udah mengganti dengan yang baru ya. Silahkan sekarang tinggal masang. Sekali lagi, kalau kalian punya dan anggap aja kalaupun rusak ya anggap model belajar ya. Soalnya pernah saya tanya ke bagian reparasi, ini dikatakan cukup mahal. Ya benar, karena mereka punya ilmunya dan alatnya emang lumayan harganya ya kalau beli lokal. Jadi ini ceritanya pengen menghemat dan dipasang sendiri. Pastikan kondisinya seperti semula pemasangannya. Ini sudah dibersihkan ya. Tadi sangat kotor, kita udah bersihkan dua-duanya. Kipas ini dipasang di bagian kiri dan kanan nanti. Kalau salah satu kipas ini mati, nanti biasanya dia overheat, yang kadang ketika dinyalakan terus langsung mati. Nah, jadi pastikan kipas ini dipasang dengan benar. Ini juga kotor, nanti kita bersihkan sebelum dipasang bagian atas tadi ya. Karena kemungkinan ini udah bertahun-tahun sama pemilik sebelumnya yang mungkin belum pernah dibersihkan. Kita pasang lagi. Pastikan jangan ada kabel yang terlewat seperti yang pertama. Sudah rapi dan sudah bersih juga ya, sudah dibersihkan. Karena salah satu penyebab proyektor berbintik-bintik itu karena salah satunya adalah kotor, debu yang masuk ke dalam mesin ini sehingga merusak sistem chip yang ada karena debu yang menumpuk ya. Jadi pastikan bersihkan semua bagian-bagian yang terkena debu. Ini lumayan dibersihkan juga, lumayan ya, agak susah memang kalau sampai bersih banget, tapi lumayan debunya sudah mulai berkurang banyak. Silakan dipasang bagian yang semestinya, seperti kabel ini dipasang.
Nah, ini udah di baut ya, udah terpasang rapi seperti semula. Sekarang kita waktunya untuk mencoba. Apakah akan berhasil hasilnya? Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sepertinya belum kelihatan bintik-bintiknya. Kita tunggu sampai benar-benar nyala. Ya, udah nggak kelihatan ya sepertinya. Alhamdulillah ini jadi. Nah, udah bening ya. Tampilannya udah sejernih seperti awal atau seperti barunya. Alhamdulillah sudah jadi. Nah, inilah penyakitnya ya kalau bintik-bintik pada proyektor. Dipastikan sama, semua proyektor ketika berbintik-bintik itu sama. Menurut tukang servis, bintik-bintik tersebut kalau tidak ditangani ya dia akan terus seperti virus akan menyebar ke seluruh proyektor ya. Ini yang lama. Nah, sudah berhasil ya. Kita coba matikan lampunya dan inilah hasilnya ya, dalam keadaan gelap. Sudah bening, tidak ada lagi bintik-bintik kiri kanannya. Oke, selamat mencoba ya.